kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau menggunakan tangan kami Tuhan, kami mau menggunakan mulut kami Tuhan. Kami mau menggunakan kaki kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyatakan berkat Tuhan di tempat ini. Mari semuanya kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Dengan satu hati Kami umat-Mu Tuhan. Kami mau mengundang Engkau Yesus. mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini, kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Mari kita curahkan berkat Tuhan. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Yang bersuka cita lebih lagi. Aku bersuka cita. Mari kita sama-sama nyatakan kuasanya, berkatnya di tempat ini. Dengan satu hati kita nyatakan. Dengan satu hati kami umat-Mu, mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini, kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah Mari bersama-sama kita nyatakan kuasanya. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuh dan hidupku. Aku bersuka cita. Jemaat Tuhan yang percaya kita katakan berkat Tuhan penuh di tempat ini. Yang bersuka cita lebih lagi, kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita nyatakan berkat Tuhan. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah, semua Kau sediakan Bagi kita semua. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Katakan berkat-Mu. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah, semua Kau sediakan
Kau sediakan bagi kami Tuhan. Bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari semuanya, tangannya di atas, kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita lebih lagi bersuka cita, karena Dia Allah yang sanggup. Bersama-sama kita katakan, Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Katakan Allah sanggup. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan Katakan dulu sekarang. dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai kembali bagi Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa setiap orang yang di tempat ini pasti setiap hari menerima berkat Tuhan, amin. Amin. Menerima kemurahan Tuhan, amin. Amin. Sudahkah kalian berterima kasih kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Mari pagi ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tunggu Tuhan luar biasa sempurna bagi kita. Janjinya yang selalu menopang hidup kita, amin. Yang percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dan selalu terjadi dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu saudara. Percayalah bahwa setiap janji-janjinya tak pernah terlambat bagi kita. Terima kasih Tuhan, Kau adalah penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa setiap janjimu nyata bagi hidup kami. Mari nyanyikan dengan iman dan katakan, Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. lewati semua masalah, lewati semua persoalan. Di setiap masalah tetes air mata dalam hidupku. Janjimu yang menopang kami Tuhan. Janjimu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
berpercaya. Dengan iman sama-sama katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Katakan, janji-Mu yang menopang hidup kami Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah yang sungguh luar biasa baik, luar biasa sempurna Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyanyikan dengan iman, katakan, terima kasih. nyanyikan dengan segenap hatimu. Berterima kasihlah kepada Tuhan.
Kami berterima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya karena Engkau yang menopang kami Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami percaya dan kami mengimani ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengenal dan kami meyakini bahwa janji-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Haleluya. Janji-Mu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggal. Katakan janji-Mu yang menghidupkan. Haleluya. Terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Sebab kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatan-Mu. Segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ayo sama-sama lagi bilang ya, janji-Mu. Katakan janji-Mu semua. Janji-Mu yang menghidup.
katakan terbukti terbukti dalam setiap hidup kita. Amin. Janjimu yang ku percaya tak pernah. Boleh sama-sama lagi ya, katakan janjimu, janjimu, janjimu yang menghidup, terbukti dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu teman-teman semuanya dengan segenap hati katakan, janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Ku percaya, sama-sama bilang semuanya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau. Boleh di bagian ini jemaat saja ya. Saya pengen mendengar jemaat nyanyi. Katakan jemaat, ku Ayo tenang, teduhkan hati kita semuanya. Bapak Ibu, saudara semua, saya ngelihat juga banyak adik-adik remaja ya, bahkan anak-anak juga di sini. Yuk kita tenang, teduhkan. Boleh gak ikuti doa saya seperti ini? Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, katakan hari ini, kami ada di rumah-Mu lagi. Angkat kedua tangan seperti ini, katakan, Tuhan Yesus, hati kami siap, pikiran kami siap, perdengarkanlah isi hati-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Setiap firman yang kami dengar hari ini di dalam rumah-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami siap Tuhan untuk Engkau taburi di hati kami benih-benih kebenaran-Mu. Ayo angkat tangan, kedua tangan kita ya, pandang ke atas. Ku percaya janji-Mu ajaib. Dari hati Anda ya. Tidak sekedar nyanyi, Bapak Ibu katakan. Amin. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yes. Amin. Saya ajak kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini semuanya. Lagi sama-sama. Ku percaya. Tuhan, jamah Tuhan. Setiap pribadi jamah Tuhan. Ku berserah di dalam
hanya Kau, semua bilang. Yes, sama-sama yuk. Ku percaya. Benar Tuhan, kami percaya. Kami berserah di dalam-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam sekali lagi ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tepuk tangan lebih meriah lagi hanya bagi Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Semua bersorak haleluya. Ayo semua bersorak haleluya. Yes Lord, yang sungguh siap mendengarkan firman Tuhan boleh katakan amin. Belum duduk lihat kanan kiri, tidak katakan saya senang loh kamu datang. Coba salamin 10 orang, coba saya pengen lihat dari atas nih, salamin 10 orang. Udah. Lalu bilang kanan kiri, bilang pendetanya ganteng ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Bisa kasih tepuk tangan ya, apresiasi penghargaan kepada tim Praise and Worship yang luar biasa. Kok tepuk tangannya hanya segitu? Puji Tuhan. Pastor Andreas, ini saya langsung memperkenalkan diri aja atau gimana Pastor? Aku aja. Gitu ya. Atau mau Pastor? Ya, monggo Pastor. Shalom, saudara diberkati pagi hari ini. Pasti amin ya, hari ini spesial banget. Karena pembicara kita hari ini adalah Ketua Departemen Doa Global. Betul ya Pastor ya? Ketua Departemen Doa Global dari IFGF Global. Dan juga dikenal sebagai worship leader. Kalau saudara tahu IFGF sudah mengeluarkan beberapa album, banyak album dari tahun berapa? 93 mungkin, 91 mungkin ya. Kemudian akhir tahun 90-an mungkin sampai 2000 sekian, Pastor Dave ini yang menjadi worship leadernya di beberapa album. Dan sekarang mengembalakan di IFGF Jogja. Dan beberapa waktu terakhir ini Pastor Dave sedang mentraining tim PW kita. Jadi kalau saudara hari ini suasananya beda gitu ya, lebih mantap, lebih enak. Nah ini kemarin Pastor Dave dan tim sudah mentraining tim PW kita. Dan hari ini beliau akan men-share firman untuk kita. Saudara kasih sambut. Selamat datang, silakan Pastor. Thank you Pastor Andreas. Thank you bro. Ya. Ya, sekali lagi senang sekali, terima kasih disambut ya kepada Anda semua yang hadir di tempat ini. Gitu, saya nggak merasa saya tamu, karena kita semua satu keluarga dalam Tuhan yang dipersatukan di dalam keluarga AFGF sedunia, bahkan semua katakan yes. Puji nama Tuhan. Ada satu pesan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati ya bagi setiap kita semuanya pada pagi hari ini. Boleh lihat ke layar, boleh kita baca sama-sama yuk. Worship God in tough time. 2, 3. Worship God in, kok belum semangat? Katakan worship God in tough time. 2, 3. Yang artinya menyembah Tuhan di waktu-waktu yang tough, yang susah, yang sulit. Ya, berapa banyak yang agree gitu ya bahwa waktu yang paling tepat untuk nyembah Tuhan itu adalah di saat kita berada dalam suasana hati yang bahagia, yang sukacita. Nah, Anda udah mulai pandai atau lagi ngetes saya gitu ya. Menyembah Tuhan, Bapak Ibu teman-teman, itu suatu keputusan, katakan suatu keputusan.
Belum terdengar semuanya nih. Menyembah Tuhan suatu tidak didasari oleh perasaan. Nah seringkali perasaan itu bisa berubah-ubah. Nah teman-teman semuanya. Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo kita belajar pada pagi hari ini. Menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang tetap menyembah Tuhan. Meskipun dalam situasi-situasi yang tidak mudah sekalipun. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sediakan, Bapak Ibu teman-teman semuanya, di balik penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan meskipun, coba semuanya bilang meskipun. Meskipun ekspresinya seperti ini, meskipun, 2, 3. Nah terima kasih nih adik-adik pinter nih semangat. Karena Bapak Ibu seorang penyembah yang benar, katakan penyembah yang benar, selalu sikap penyembahannya diikuti dengan kata-kata meskipun, walaupun, andai kata pun. Ngerti? Selalu diikuti dengan kata-kata apa tadi? Andai kata, walaupun. Kalau penyembah yang ece-ece, yang KW-KW, mau menyembah Tuhan selalu diikuti kalau, jika, andai kata, nggak pakai pun. Kira-kira bisa diisi nggak jika titik-titik, kalau titik-titik. Nah, udah mulai nangkep ya, di hati Anda udah mulai angguk-angguk. Andai kata dapat lotre. Kalau doa dijawab Tuhan. Jika bla 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 bla. Nah, oke, stop dulu aja ya. Oke, stop dulu semuanya. Oke. Nah, tetapi hari ini saya mau ngajak kita semua sesuai dengan tema firman Tuhan, worship God in time. Saya ajak kita semuanya untuk melihat satu ayat yang luar biasa, cukup panjang tapi ayo kita ikuti Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kejadian boleh dibuka di Alkitab, di Bible teman-teman semuanya ya. Saya nggak taruh di PPT supaya kita bisa ngintip sama-sama di Alkitab kita semuanya. Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Boleh yuk dibuka di HP kita. Oh ada ya, terima kasih gitu ya. Yuk kita baca sama-sama. Setelah semuanya itu kita baca 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Terus ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ulangi teman-teman, perhatikan kata-kata ini. Setelah semuanya itu, semua katakan setelah semuanya itu. Lihat ke saya, kalau dibilang setelah semuanya itu, artinya apa ya? Coba dimaknai sedikit dulu sebentar. Setelah semuanya itu, apa artinya? 5, 4, 3, 2, 1. Setuju nggak kalau saya kasih penjelasan begini? Setelah semuanya itu artinya adalah setelah semuanya itu artinya ada sebelum-sebelumnya. Setuju? Kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di Alkitab, judulnya sangat jelas. Dikatakan judulnya Kejadian 22 adalah kepercayaan Abraham diuji. Jadi saya mau kasih tahu nih, saya spill di sini nih. Ujian kepada Abraham itu tidak hanya di Kejadian 22 saja, tapi ada sebelum-sebelumnya. Nah kali ini ujiannya sangat amat dahsyat. Ujiannya apa Pastor Dev? Yuk baca sama-sama ayat kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, terus yakni siapa? Pergilah ke tanah dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Sebagai korban bakaran. Sampai di sini ngerti? Ishak diminta oleh Tuhan sebagai apa? Dijadikan apa? Pendeta, pengusaha, bupati, akmil di sini, tentara. No, tapi sebagai korban. Lihat kanan kiri bilang, disembelih, tahu enggak? Disembelih.
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Baca ayat 3 dengan semangat yuk, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah dan pergi ke tempat yang ayat 4. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya perhatikan, jika tadi saya sudah sampaikan kepada Anda, jika ada kata-kata mendengar kalimat ini katakan setelah semuanya itu, berarti ada yang sebelum-belumnya. Apa ujian Abraham sepanjang hidup dia? Berikut daftarnya. Yang pertama, Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan tanah asal keluarganya dan rumah ayahnya tanpa tahu kemana dia akan pergi. Di Ibrani jelas dikatakan Abraham disuruh pergi oleh Tuhan ke tempat yang sebelumnya dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Coba dibayangkan kalau seandainya Anda lagi dengar firman Tuhan hari ini, keluar dari tempat ini, di tangga begitu Anda turun, Tuhan bilang kepada salah satu dari Anda, Pak, Bu, pergi ya sekarang, tinggalkan rumahmu, jangan balik ke rumah. Terus kita bilang, kemana Tuhan? Pokoknya pergi dulu. Kira-kira kita dianggap waras, tidak waras. Kalau kita benar-benar pergi, nggak pulang ke rumah. Ini yang dialami oleh Abraham. Teman-teman semua, ujiannya di mana? Mau nggak Abraham itu taat saat masa depan yang belum jelas? Itu ujiannya di sana. Yang kedua, katakan yang kedua. Ujiannya apalagi? Tadi dibilangnya setelah apa guys? Semuanya itu, ini saya lagi jelaskan. Yang kedua yang dialami setidaknya yang saya catat, kelaparan di tanah perjanjian. Kejadian 12 ayat 10, kalau Anda nanti mau ngecek, baru sampai tanah Kanaan langsung dia menghadapi kelaparan. Dan konflik dengan keponakannya, ada yang tahu keponakannya Abraham siapa namanya? Lot. Ya kan? Dan Abraham dikasih pilihan. Bukan Abraham kasih pilihan, Abraham bilang ya kamu pilih deh nak. Keponakanku, lalu sejauh mata memandang, tanah yang subur, Lot berkata, Pak D, ini tanah duitku. Lah yang duitku mana? Yaitu dilihat kering kerontang. Itu yang dialami oleh Abraham. Mau menang sendiri atau percaya Tuhanlah yang akan memberkati. Sampai di sini bisa mengikuti? Dan akhirnya ujian puncaknya, katakan ujian puncaknya. Tadi baca. Ishak diminta untuk dijadikan korban. Ternyata saya renungkan Pastor Abraham, Pastor Andreas, teman-teman semuanya. Antara janjinya Tuhan dengan realita itu yang dihadapi oleh Abraham berbeda. Let's say di sini saudara-saudara semuanya, pada suatu hari, semua katakan pada suatu hari. Abraham pergi berjalan diajak Tuhan untuk melihat ke langit. Dan dilihat di langit itu banyak bintang-bintang yang bertebaran. Dan Tuhan berkata, Abraham, hitung bintangnya Abraham. Tahu kisah itu teman-teman semuanya? Lalu Abraham bilang, banyak sekali Tuhan. Hitunglah. Jadi mungkin Abraham dengan polosnya ngitung. 1, 2, 3, 17, 35, matanya udah pedes. 71. Wah tenang Tuhan, pedes. Tuhan bilang, Bram, lihat, dengar, ini janjiku kepadamu, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit. Gimana kira-kira ekspresinya Abraham? Saya kasih contoh kepada Anda. Wow, semuanya bilang. Kurang ekspresif, semuanya. Nah, aku mulai senang tuh. Disuruh jalan di pantai, ya udah melihat bintang terus lalu jalan di pesisir pantai. Bram, gimana hari ini?
Ni hao ma. Won hao. Ni shen cha jom yang hao hao. Bram, hitung butiran pasir. Tuhan, yang benar hitung loh. Jadi si Abraham ambil satu genggam, dihitung susah Tuhan, banyak sekali. Terus Tuhan bilang apa? Abraham, dengar ya, keturunanmu itu akan banyaknya seperti tidak hanya bintang di langit, tapi butiran pasir di pantai. Ekspresinya tadi gimana? Sekali lagi. Tapi yang saya mau jelaskan, Bapak Ibu Saudara semua, antara janjinya Tuhan di sebelah sini sama realitanya yang dihadapi oleh Abraham dalam kehidupan sehari-hari berbeda 180 derajat. Dijanjikan keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, tapi realitanya Sarah Mandul. Apa? Kalau di sini tadi ekspresinya gimana? Kira-kira kalau di sini begitu periksa ke dokter bilang, maaf oma lagi. Ya toh, Cim. Anda mandul. Kira-kira apakah Sarah bilang, wow, salah ekspresi ya. Tapi gimana kalau di sini ekspresinya? Ayo, di sini tadi gimana? Kayaknya nggak gitu juga deh. Setuju? Waduh, yang di sini gimana? Yang di sini? Aku senang ya sama ngeliat anak-anak teen ini, lucu-lucu deh. Penjiwai sekali. Tadi wownya gimana sayang? Begitu ketahuan mandul, saya jauhin mak. Akan menjadi bangsa yang besar kamu Bram. Tapi itu janjinya Tuhan. Tapi realita hidupnya Abraham sudah tua hingga 75 tahun tidak terjadi apa-apa. Mungkin waktu jalan ke Artos Mall si opah Abraham sama oma tetangga ketemu di sana. Hai opah, oma, opah kan namanya siapa? Dia tanya ke teman-teman sebelah, Bapa segala bangsa. Betul Abraham artinya itu? Wah opah, Bapa segala bangsa. Sebentar, oma, saiki wes duwe cucu cici cecet berapa banyak? Apakah si oma di atau semua bilang, wah mungkin tertunduk, malu, karena mandul. Padahal umurnya sudah 75 tahun. Si opa. Antara janji Tuhan sama realitanya bertolak belakang. Akan ditunjukkan negeri perjanjian. Tapi tadi saya udah spill di awal, pergilah ke tempat yang engkau nanti aku kasih tahu. Kemana Tuhan pokoknya nanti. Akan dikasih tanah perjanjian, dapatnya sisa-sisa karena si Lot yang ngambil duluan. Nah yang dijanjikan Ishak akan, lewat Ishak akan lahir bangsa yang besar. Anda tahu waktu Ishak diminta itu sudah berusia berapa tahun? Diminta untuk dikorbankan? Anda tahu Ishak itu ditunggu-tunggu kelahirannya setelah nunggu berapa bulan? Ada yang tahu? Sarah menunggu, mengandung dan melahirkan Ishak berapa tahun? 25 tahun. Nah itu benar boleh wow. Udah 25 tahun nunggu, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pada suatu malam, Tuhan berkata kepada Abraham, istrimu akan mengandung. Yes! Lalu dia bilang, Beb, ke istrinya ya, Beb. Kata Tuhan, kamu akan mengandung dan melahirkan. Ngaco.
Nyebut Kang, nyebut nyebut kok. Aku nih udah mandul. Rahimku udah kering. Tapi kalau Anda baca ya nanti di Kejadian dikatakan bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mana tepuk tangannya buat Tuhan. Tapi setelah 25 tahun mengandunglah Sarah. Melahirkanlah Sarah dan anaknya sudah mulai seperti Naomi main bass di gereja. Kamu umur berapa sayang? Mendadak lupa? 12 si Ishak umurnya 14 tahun. Jadi kalau seandainya seolah-olah ya kita lagi ngebayangin gitu ya. Pastor Kiki, Nita, itu anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat Naomi nanti akan lahir Yesus. Setelah sekian ratus tahun selanjutnya. Tapi di tengah-tengah kembali ingat janjinya Tuhan, keturunannya Abraham seperti digambarkan langit seperti berapa banyak? Bintang di langit dan butiran pasir di pantai, lagi senang-senangnya pada suatu saat di Kejadian 22 ini. Tuhan berkata kepada Abraham, Bram, bawa anakmu ke bukit apa? Moria, katakan bukit Moria. Persembahkan. Teman-teman sampai di sini kenapa saya sampai masih bersabar memberikan penjelasan dan mendramatisir ini. Supaya kita mengerti bahwa situasi dalam kehidupan Abraham ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan izinkan sangat tough, sangat susah. Sangat sulit, bisa mengikuti ya ibu, bapak? Sangat sulit sekali. Enggak mudah, tetapi dicatat ada banyak ayat yang sangat jelas menunjukkan hal ini. Bahwa bapak ibu saudara semua, Abraham adalah penyembah-penyembahnya Tuhan. Kejadian 12, nggak usah dibuka ya, ayat 7-8. Lalu didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Dan Abraham memanggil nama Tuhan. Kejadian 13, di sana Abraham memanggil-manggil nama Tuhan. Kejadian 13 ayat 18, lalu didirikan di situ mezbah bagi Sang Pencipta. Nah teman-teman di Kejadian 22 ayat 5, yuk kita lihat sama-sama. Kejadian pasal yang ke-25, kata Abraham kepada kedua bujangnya, yuk kita baca sama-sama, tinggallah 23. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Ayo semangat 23. Terus kami akan 100 kali lebih kuat, kami akan sembahyang. Perhatikan ke depan, kata-kata sembahyang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan worship. Anda tahu nggak ternyata Pastor Andreas, Pastor Kiki, kata-kata worship pertama di Alkitab ditulis di Alkitab itu di sini. Di Kejadian 22 ayat 5 ini. Lanjut saudara-saudara, setelah itu kami akan dikatakan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Stay here with the donkey, I and the boy will go over there, Bukit Moria, and worship and come again to you. Kata-katanya jelas, sembahyang itu sama dengan worship. Dalam terjemahan NIV dan King James Version. Jadi dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa Abraham bukan cuma orang beriman saja, bukan hanya bapak segala bangsa, tapi dia juga adalah penyembah yang sejati. Yang agree katakan yes. Lebih tepatnya Abraham adalah salah satu teladan yang menyembah Tuhan meskipun teman-teman di masa yang sulit, sukar. Tahukah teman-teman apa yang akan terjadi saat kita belajar menyembah Tuhan di masa yang sulit? Yang pertama yang terjadi adalah boleh dibantu ini saya nggak jalan. Oke. Ya, ada di sana atau saya aja? Belum jalan. Di sana ada yang standby? Halo?
Oke. Yang pertama, boleh lihat ke saya dulu ya. Yang terjadi adalah waktu kita menyembah Tuhan di masa yang gak mudah. Yang pertama, semua katakan yang pertama. Iman kita akan bertumbuh. Diulangi, iman kita akan apa? Lengkap. Nah, teman-teman lihat di Kejadian pasal yang ke-5 tadi, saya boleh minta, Shell, kamu kemana? Aku pengen ngajak kamu ke depan. Nah, yuk kasih semangat dulu buat Michelle dulu, teman-teman semuanya. Saya pengen sedikit gambarkan, gitu kan. Anggap Michelle ini Ishak. Di sebelahnya Michelle ini siapa? Nah, bagus, Abraham. Ganteng mana? Jadi Ishak, mulai hari ini Shell, nama kamu Ishak. Namamu siapa? Ishak. Ishak. Oke, kita akan pergi ke Bukit Moria ya Ishak. Mau apa, Pak? Kita mau persembahkan korban buat Tuhan. Korbannya mana, Pak? Apa? Korbannya mana, Pak? Papa kurang dengar nih, udah tua. Apa? Korbannya mana, Pak? Jangan teriak gitu, lu marah sama gua. Ishak nanya apa? Korbannya mana, Pak? Korbannya mana, Pak? Lalu apa jawabnya Abraham? Kayak saya sih membayangkan, gini Ishak. Ini berdalih nih. Nanti Tuhan yang akan sediakan Ishak. Yeay, hore. Waktu si Ishak hore gitu ya. Si Abraham nangis dalam hati. Sebenarnya kambing atau domba itu elunya. Ya gue gak kasih tahu dulu. Risma sama Elvas maju ke depan. Naik ke atas. Di ujung sana bro. Ujung sana bro, ya. Dekat Polsek itu loh, Starbucks sebelah sana. Jadi Abraham sama siapa ini? Ishak mana? Dikasih mic dulu dong. Boleh nggak dikasih mic satu Ishak? Iya, thank you Pastor Kiki. Ayo Ishak, kita ke Bukit Moria Ishak. Udah ada belum bro? Mati. Mati. Belum, matinya nanti bro. Bentar lagi. Gua nggak kasih tahu lu. Pergi ke Bukit Moria bersama bujangnya. Terus kedua bujangnya, hai Jang. Hai juga. Bujangnya gaul banget, halo juga. Jang, gitu. Mana ayat 5 tadi? Nah ini. Kami akan apa tuh? Baca, kami akan apa? Ayo baca, kami akan apa? Kami ini siapa? Kami. Berempat? Atau hanya saya dan Ishak? Hanya berdua. Dan Bapak Abraham bilang, kami Jang, kami ini siapa? Saya dan Ishak akan sembahyang ke Bukit Moria. Sesudah itu, apa kalimatnya? Kami. Siapa kami? Kalian bisa belajar sesuatu enggak? Tuhan suruh Abraham bawa Ishak untuk tapi Abraham punya iman. Kami akan pergi ke sana Sak, Bukit Moria Sak. Kita akan kembali Sak. Dan gue akan beliin lu sepatu Sak. Amin. Saya senang kalian ketawa tapi coba nangkep poinnya. Abraham punya iman yang bertumbuh. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Silakan duduk dulu. Tetap dipegang dulu ya, mic-nya Sak, nanti naik lagi. Dingin pastor di situ. Iya. Kena kipas. Berapa banyak yang mau memiliki iman yang bertumbuh? Jemaat FJF Magelang. Tentu lewat baca firman Tuhan, setiap waktu yang setuju katakan amin. Mempraktekannya katakan amin. Tapi kalian yang mau imannya bertumbuh, saya pengen bilang dari mimbar ini, berani menghadapi ujian.
The winner never quit. Pemenang itu nggak pernah lari dari masalah. Saya kasih tahu ya, kalau orang Kristen itu tidak punya masalah, pada hakikatnya dia adalah orang Kristen yang bermasalah. Tapi dengar, bukan cari-cari masalah, itu lain ceritanya. Tapi kalau Anda lagi punya masalah, diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup Anda, sesungguh-sungguhnya Tuhan lagi mengajar iman Anda supaya apa? Bertumbuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini kalau diteruskan akan semakin menarik teman-teman semuanya. Anda bisa ketahui di Alkitab jelas-jelasan dikatakan Tuhan ngomong malam kepada Abraham, pagi-paginya. Tadi Anda udah baca kan? Pagi-paginya Abraham kemana? Ke Bukit Moria. Tidak juga dikatakan Pastor Andreas Abraham ngomong dulu ke Sarah. Karena kalau menurut saya Abraham ngomong, ini ibu-ibu para istri udah mulai ketawa-ketawa kan? Bayangkan, Beb, saat Mam, aku dengar suara Tuhan. Wah, apalagi? Kata si Sarah. Aku mau bawa si Ishak kemana? Ke Bukit Moria. Mau terima urapan dari Tuhan? Enggak. Tapi dikorbankan, Mam. Tidak! Wacau! Tapi poinnya, kenapa kok Tuhan ngomong malam-malam, tapi pagi-paginya Abraham udah segera pergi? Ada iman. Amin. Katanya begini, kalau persoalan kecil, mujizatnya kecil. Kalau masalahnya gede, mujizatnya, berapa banyak yang pengen mujizatnya gede? Saya tahu jawaban Anda, tapi masalahnya kecil aja Tuhan. Itu bahasa aslinya bocengli. Jadi sekarang Anda yang lagi ngalami masalah yang besar, percaya one day Anda akan mengalami mujizat yang apa Bu? Besar. Ayo dong tepuk tangan buat Tuhan dulu. Waktu kita setia menyembah Tuhan, meskipun keadaan yang gak gampang, iman kita akan bertumbuh. Yang kedua, katakan yang kedua. Boleh dibantu aja kalau gitu ya. Nah, terima kasih. Yang kedua adalah semakin peka mendengar suara Tuhan. Semua katakan, semakin peka. Nah, ini menarik teman-teman. Tadi saya udah spill. Malam Tuhan ngomong, kapan Abraham pergi ke Bukit Moria? Pagi-pagi. Kalau Anda memperhatikan kawan-kawan semuanya, di ayatnya yang ke-11, teman-teman semuanya, di ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini gitu ya. Di ayat yang ke-11. Oke, agak ini ya, nggak apa-apa, saya masih bisa menyampaikan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Dikatakan begini, Abraham, Abraham. Lalu jawab Abraham, ya Tuhan. Michelle lari ke depan lagi, Michelle, bawa mic-nya. Saya lagi mau menggambarkan kejadian ini. Ceritanya, Michelle udah ada di meja korban bakaran. Ini bukan siap dikorbankan, tapi ini baris berbaris. Tapi ini siap dikorbankan. Kayak apa posisinya? Aku senang sigap banget Michelle ya. Thank you. Kasih semangat dulu buat Michelle. Pagi-pagi Abraham udah bawa bawa Ishak ke Bukit Moria. Singkat ceritanya, Anda tadi udah saya gambarkan ya, selama 3 hari menuju Bukit Moria, Ishak ini teman-teman semuanya nanya terus kan, Pak mana kambingnya? Mungkin Ishak juga tanya, Pak itu pasar hewan udah lewat, udah gak ada lagi loh Pak. Ya kan? Saya yakin meskipun Ishak anak perjanjian, tapi saya yakin anak tetap anak. Enggak mungkin lah kalau Ishak misalnya udah diikat begini, terus Ishaknya tenang-tenang aja terus nyanyi Allah sanggup. Malah enggak mungkin, itu enggak matching. Pasti Ishak gimana kurang lebih bro, waktu aku
taruh begini terus kamu, Pak, mau apa, Pak? udah nak pokoknya terus aja. Papa, Nggak apa-apa nak, udah aku ikat sekarang kamu nak. ini kenapa, Pak? Kurang lebih begitu, ada ekspresi yang lebih dramatis lagi bro. Pak, ini kenapa, Pak? Pak, Papa. Bagus Michelle, bagus Sak. Aku nggak tahu, Pak. Lalu Tuhan kata Abraham, aku mencintai engkau. Aku mencintai anak ini, lu jangan diem aja bro. Cuma ketawa. Anak ketawa. Tuhan aku mencintai anakku Tuhan. Berapa lama tadi ditunggu? 25 tahun. Anaknya udah umur berapa? 14 tahun. Jadi kan nggak berlebihan ya kalau saya bilang Tuhan, aku sayang sama Ishak Tuhan. Meskipun kelakuan kayak mamahnya nggak apa-apa. Ini improvisasi saya sendiri. Tapi aku lebih mengasihi engkau. Pisau udah di tangan. Posisinya gitu. Pisau udah di tangan. Papa. Halo, Papa. Tiba-tiba di ayat yang keberapa tadi dikatakan, ayat 11, lihat. Abraham. Terus responnya Abraham apa? Lihat ke depan gimana? Waktu pas dipanggil, coba Abraham sebut 2 kali, 2, 3. Pisaunya ditaruh. Ya Tuhan. Lihat ini. Ya Tuhan. Enggak begini. Coba panggil lagi Abraham 2 kali, 2, 3. Terus Abrahamnya bengang-bengong. Terus nanya ke Ishak, Sak, lu dengar suara apa Sak? Enggak denger, Pak. Enggak denger kan? Ya ada joke di Jakarta tuh waktu kita Bible study hal ini, ada pendeta yang iseng, iya ya kok nama Abraham disebut 2 kali ya, dipanggil 2 kali. Terus sederhana jawabannya, just make sure Abraham dengar. Kalau hanya sekali, Abraham, tapi Abraham, tapi perhatikan di sini adegannya. Waktu nama Abraham dipanggil 2 kali, panggil sekarang. Abraham. Pisaunya dilepas, nggak nancep di jidatnya Ishak. Tuhan. Berapa banyak yang setuju sama saya kalau Tuhan itu ngomong bisa dengan berbagai cara. Lewat firman Tuhan yang kita baca Pak. Lewat mimpi bisa nggak Pak? Lewat istri atau anak bisa nggak Tuhan ngomong? Lewat pendetanya bisa nggak? Kok yang terakhir dibilang lewat pendetanya kok sedikit sekali yang angguk-angguk? Masalah ini. Saya selalu diajarkan sama Pastor Jimmy. Saya ikut Pastor Jimmy cukup lama di circle satunya. Dia bilang gini sama saya, sampai sekarang masih nancep men. Dia bilang, Dev, kalau ada orang Kristen ngaku bisa dengar suara Tuhan. Aku bisa dengar suara Tuhan, aku tahu kehendak Tuhan begini, Tuhan maunya begini. Ngaku bisa dengar suara Tuhan, tapi suara gembalanya tidak didengar. Aku meragukan model iman yang seperti itu. Maksudnya gimana? Tuhan yang gak kelihatan, kita ngaku-ngaku bisa dengar suaranya, gembala yang kelihatan di depan batang hidung kita, waktu dia ngasih tahu, akhirnya dia ngasih nasihat, hati-hati, katakan hati-hati. Kalau Anda punya iman, beranggapan di dunia ini hanya Anda dan Tuhan saja, tidak ada wakil-wakil Tuhan secara otoritas rohani dalam kehidupanmu, itu berbahaya. Belajar sesuatu, kembali lagi sama poin yang kedua. Tadi saya tanya, Tuhan bisa ngomong dengan berbagai cara enggak? Lewat siapapun bisa enggak? Tapi ada satu hal yang seringkali kita melupakan dan anggap enteng. Tuhan bisa ngomong lewat kejadian demi kejadian dalam hidup kita. Biasanya, katakan biasanya,
Kalau yang tadi cara-cara tadi Tuhan udah pakai semuanya itu untuk ngomong sama kita dan kita, istriku tahu apa, papaku ini, suamiku, kamu masih kecil, alah pendeta bisanya ngomong aja. Kita dengar firman Tuhan, Tuhan bicara, ini gak cocok buat saya. Nah yang terakhir nih, eng-ing-eng, katakan eng-ing-eng. Biasanya Tuhan izinkan kejadian terjadi dalam hidup kita. Kalau kita gak bisa diajak ngomong dari hati ke hati, dengan lemah lembut dari Tuhan, Tuhan izinkan, ibaratnya tegan rengan, jewer telinga kita. Sakit. Baru kita, kapan coba jawab pertanyaan saya, kapan kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita perlu Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kapan? Waktu kehidupan kita lagi titik-titik. Lagi sulit, susah. Kita doa sungguh-sungguh. Kapan kita berhenti berdoa sungguh-sungguh? Waktu hidup kita sudah lebih enak. Jadi kalau kita jadi Tuhan, ngadepin kita semua kira-kira gimana? Ini anakku kalau dikasih berkat jauh dari saya. Ke gerejanya atau hanya Natal dan Paskah? Ke gerejanya pas khotbah aja. Ke gerejanya dengar khotbah, scrolling, lihat IG, padahal firman Tuhan lagi ngomong. Ke gerejanya pulang sebelum kolekte. Ke gerejanya tadi saya bilang hanya Natal dan Paskah. Diajak pelayanan nggak mau. Begitu maaf udah stroke, baru Tuhan ku serahkan hidupku kepada. Dulu waktu masih sehat, ayo jadi usher. Ayo ikut join doa. Kok jadi tersinggung saya ya kayaknya dari wajah-wajah Anda. Kembali lagi, mau dengar-dengaran suara Tuhan, semakin peka, lihat kanan kiri bilang setia menyembah Tuhan. Belum selesai kalimatnya, meskipun keadaanmu lagi susah. Amin. Aduh pintar sekali anak-anak, pintar ini manis ya. Tepuk tangan buat adik-adik ini juga yang luar biasa. Nyimak sekali. Memang benar kata firman Tuhan, nanti di surga banyak anak kecil. Karena mereka yang punyanya surga. Yang ketiga, sampai di sini bisa mengikuti yang ketiga, katakan yang ketiga. Yang pertama tadi apa, ingat gak? Iman kita yang kedua, yes terima kasih. Yang ketiga, semakin mengenal Tuhan. Untuk tim praise nih, ini tips nih, Bu Santi, Nita, Michelle, Viola ya. Viola siapapun, Pak Bagus, dengar nih. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan secara pribadi, para worship leader, Michelle, sejauh itu juga kita bisa menuntun jemaat Tuhan masuk ke dimensi hadiratnya Tuhan. Kalau pengenalan kita hanya sampai sebatas pelataran saja, seolah-olah kita bawa jemaat menyembah Tuhan hanya di pelataran saja. Kenapa ada worship leader yang suaranya biasa-biasa aja, nyanyinya biasa, tapi waktu angkat penyembahan, ku percaya janjimu ajaib, yang di sana udah merasa cep. Yang di sana udah ngerasa, Tuhan. Bergetar hatinya, kenapa? Karena orang yang lagi nyembah bukan hanya pintar nyanyi, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Di kisah ini, apa yang terjadi saudara-saudara semua? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakar pengganti ayahnya. Boleh next slide gak? Boleh dibantu aja gitu ya. Lalu dikatakan dalam kejadian ini teman-teman semuanya. Setelah tadi itu Anda masih ingat tadi Michelle terbaring di sini? Apakah terjadi dikorbankan? Tidak ya. Tapi setelah tidak terjadi dikorbankan, tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Terdengar suara embe. Ada kambing yang tersangkut, tanduknya di semak belukar.
Lalu Ishak tidak jadi korbankan. Siapa yang dikorbankan? Kambing yang tersangkut tanduknya di belukan. Sampai sekarang tidak pernah ada yang bisa tahu kok bisa tiba-tiba si domba itu ada di dekat mereka. Mengerti? Bisa membayangkan? Jadi dari mana tuh domba? Bisa dijawab dari mana? Yang keras? Udah mulai tunjuk-tunjuk ke atas, ini udah benar dari siapa? Nah, perhatikan. Jadi waktu domba itu menggantikan Ishak, turunlah si Abraham sama Ishak. Kembali ke siapa tadi nih yang bilang AC-nya dingin di sini nih? Kepada bujang. Benar tadi ya di Kejadian 5, kami akan sembahyang. Sesudah kami sembahyang, kami akan kembali kepada bujang-bujang tadi. Tapi dengar, ini yang saya mau bilang. Waktu Abraham jalan, terus Abraham melihat ke belakang. Itu namanya bukit apa tadi? Muria, lalu dikatakan, mulai hari ini aku akan mengganti nama itu, bukit itu menjadi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Maksudnya apa? Sebelum cerita ini, Tuhan itu pencipta langit dan bumi hanya digambarkan, diidentitaskan pencipta. Tapi sejak kejadian ini diidentifikasi, dikenal bahwa Tuhan itu bukan hanya pencipta tapi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua katakan wow. Tapi lihat, hari itu Abraham mengenal pribadi pencipta langit dan bumi sebagai Allah penyedia. Jadi secara pribadi Abraham punya pengenalan secara langsung tentang Tuhan. Saya percaya kalau Anda mau mengenal Tuhan, Bapak Ibu teman-teman semua katakan amin. Saya ulangi ya. Waktu engkau menghadapi persoalan, banjir air mata di pipimu, tangisan yang sangat mengerang di hadapan Tuhan. Sabar, katakan sabar. Itu belum akhir daripada perjalanan hidupmu. Jangan kasih titik dalam hidupmu dan Anda berkata, Tuhan aku udah gak kuat. Kenapa sih kok begini? Sementara kita ngelihat orang-orang yang jauh dari Tuhan hidupnya kayaknya seolah-olah kok dia lebih enak saya ikut Tuhan kok seperti ini. Saya mau bilang dalam hadirat Tuhan pada hari ini, sabar. Anda lagi dibawa Tuhan untuk Anda mengenal Dia secara pribadi. Jadi kalau ada orang buta nyanyi, burung nuri katanya terbang tinggi. Habis terbang, turun lagi. Kenapa katanya? Orang gak bisa melihat. Coba lihat kanan kiri. Jangan jadi Kristen katanya. Artinya apa sis, bro, guys? Sabar menghadapi persoalan. Justru di masa sulit itu Bu, engkau lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu yang akan membuat imanmu bertumbuh. Balik lagi pertama, semakin peka dengan suara Tuhan. Dan engkau akan menjadi pribadi yang sangat dahsyat. Dan pada waktunya, katakan pada waktunya, berkat Tuhan akan dicurahkan berlimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Karena kisah akhirnya, poin yang keempat, Tuhan bersumpah, katakan Tuhan bersumpah. Memberkati Abraham berlimpah-limpah. Karena Abraham setia menyembah Tuhan di masa-masa yang sulit sekalipun. Berapa banyak yang percaya berkat Tuhan itu diberikan kepada kita berkat yang baik. Saya pengen lihat tangan-tangan mana yang setuju berkat Tuhan baik. Hampir semua angkat tangan ya, saya turun tangan, saya tidak setuju. Pendeta ini jebak aja. Saya ulangi, berapa banyak yang percaya berkat Tuhan itu berkat yang baik.
Sudah mulai sedikit ya. Nggak tahu yang nggak angkat tangan nggak mau kejebak lagi atau ngetes pendetanya. Saya ulangi, berapa banyak yang percaya berkat Tuhan itu berkat yang baik. Saya turun, saya nggak percaya. Maksudnya apa Pak, Bu? Kalau Tuhan memberkati tidak hanya yang baik, tapi yang terbaik. Jangan lupa berkat Tuhan itu nggak KW-KW, nggak kaleng-kaleng, tapi yang sampai bloke. Tahu bloke ya? Wah Tuhan, kok diberkati lagi? Aduh Tuhan, makasih Tuhan. Makanya lagu tadi ayo tim musik naik. Terima kasih Tuhan disiapkan. Wah Tuhan, aduh Tuhan saya ini siapa Tuhan? Terus kita flashback ke belakang. Wah bener ya, realita hidup gak mudah. Aku diuji. Wah iya ya, gak mudah ya. Aduh terima kasih Tuhan, Tuhan hari ini mengingatkan lewat Pastor Dev. Untuk aku setia nyembah Tuhan. Aduh terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan lewat ujian ini. Apa diulangi, iman kita akan apa? Telinga kita akan semakin apa? Kita akan semakin titik-titik Tuhan, apa? Dan yang keempat, apa? Semakin diberkati berlimpah-limpah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Semuanya bilang, penolongku yang aku percaya. Yuk bangkit berdiri dari awal lagi, dari awal sama-sama. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Ayo jemaat, ini waktunya untuk engkau meresponnya. Anda telah mendengar setiap firman yang disampaikan. Lewat lagu ini. Mungkin hari-hari penuh dengan air mata juga dalam hidup kita. Kembali kepada janjinya. Semuanya bilang, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Semuanya bilang, penolongku yang aku yang berterima kasih dengan setiap firman. Angkat kedua tangan kita pandang ke atas sama-sama. Semuanya katakan, terima kasih buat kasih setiamu. Tidak sekedar nyanyi teman-teman. Setiap pribadi ya, anggap di ruangan ini tidak ada orang lain. Hanya Anda dengan Tuhan. Lagi semua katakan terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Lagi sama-sama semuanya. Ayo katakan terima kasih kepada Dia semua. Terima kasih. Korakaya rabakala rabakata sade. Haleluya Tuhan. Diberkati setiap pribadi pada hari ini. Menolongku
Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. kasih setiamu Di dalam berapa yang sungguh merasa setiap firman yang disampaikan, Anda merasa sungguh Tuhan berbicara dalam kehidupanmu secara pribadi, sangat jelas. Bahkan saya bilang seperti ini, tegas, merebuke, menegur, dan mengingatkan, bahkan memperingatkan kita. Anda merasa firman ini seperti buat Anda pribadi secara khusus dan spesial. Saya mau men-challenge setiap kita semua. Berapa banyak yang sungguh merasa demikian dan Anda butuh didoakan. Angkat tangan saja di tempat di mana engkau saat ini berdiri. Pastor Dev, saya lagi mengalami situasi yang kurang lebihnya seperti kisah Abraham. Saya menghadapi masa-masa yang gak mudah, waktu-waktu yang susah. Tapi hari ini kok engkau mengajari aku untuk tetap setia menyembah. Angkat tangan yang perlu dikuatkan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Siapa lagi? Siapa lagi sambil menyanyi pujian ini? Lewati setiap masalah. Ayo Bapak Ibu, fokus ya, fokus. Saya yakin Tuhan lewat karya Roh Kudus ada di ruangan ini. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu. Jangan takut dengan air mata Bapak Ibu, curahkan saja. Curahkan dalam kesempatan hari ini. Curahkan. Penolongku. Saya ajak kita nyanyi lagi ya dari awal sebelum saya mau berdoa bagi Anda semua. Ayo sama-sama lagi ya. Dari hatimu kepada Dia lewat pujian ini katakan. Setiap janji-Mu Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Kau melihat setiap Tuhan keadaan umat-Mu hari ini Tuhan. Lewati setiap masalah, air mata dalam Yuk connect dengan Tuhan ya, adik-adik juga, anak-anak remaja, kids, ayo mendekat ke hatinya Tuhan ya. Kalian juga semuanya. Pandang ke atas, jangan takut. Hampiri Dia sebagai anak kepada Bapa kita di surga. Katakan, terima kasih. Tuhan hamba selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi Kau melihat setiap keberadaan umat-Mu Tuhan, jemaat FJF Magelang pada hari ini. Mari Allah Roh Kudus menjamah. Allah Roh Kudus menjamah. Allah Roh Kudus menjamah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku menumpangkan tangan ke setiap pribadi pada hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah Roh Kudus, jamah. Yes, yes. Ora kata rabaya rakata sadaya kalarabama. Tetap menyembah, tetap menyembah. Tuhan jamah, Tuhan Yesus, jamah Roh Kudus. Jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Lagi teman-teman sembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia. Oh terima kasih, terima kasih. Tuhan jamah anak-anak tim juga Tuhan. Jamah setiap pribadi Tuhan. Pak terima, Pak Bu terima dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Amin. 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 Bu terima Bu, Tuhan lagi jamah engkau. Terima Bu, terima dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jangan ditahan Bu. Ini karya Roh Kudus dalam hidupmu. Terima di dalam nama Yesus. Terima, yes Lord.
Tetap sembah Tuhan, tetap sembah Tuhan. Tuhan ada di sini Bapak Ibu. Dia ada di sini. Ayo, Jemaat MCF Magelang, buka hati lebih lagi ya. Jangan takut, jangan ragu. Horakaya rabakata sadelele. Yes Lord. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Sembah Tuhan, terima kasih. Terus refnya singkat. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Lagi semuanya katakan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, jamaah Tuhan, jamaah Tuhan. Jamaahnya Bapa, jamaah Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan semua. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Ayo 1 menit, 1 menit ada dengan Tuhan ngomong. Curahkan isi hatimu dalam momen-momen yang indah seperti saat ini. Tuhan menyedengkan telinganya buat setiap permohonan doamu. Tuhan, bela umat-Mu Tuhan. Yes. 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 Aku bernubuat atas gereja ini di dalam nama Yesus. Buluh yang terkulai tidak akan pernah
Tuhan patahkan. Sumbu yang pudar tidak pernah Tuhan padamkan. Aku percaya setiap kebenaran, kesetiaan, keteladanan lewat setiap para hamba-hamba Tuhan tempat ini, Pastor Andreas, Pastor Kiki, dan para istri dan seluruh leaders tempat ini tidak akan sia-sia. Aku percaya Pastor Andreas, Pastor Kiki, engkau tengah menabur satu benih kekekalan. Tuhan tahu hati-hati kalian. Tuhan tahu semua hal. Kerinduan, tangisan, air mata. Tapi aku percaya hari ini Tuhan memberikan satu iman di dalam hati saya. Dan Tuhan berkata tetap setia saja. Tetap setia saja. Yang aku lihat bukan yang orang lain lihat sebagai keberhasilan. Yang aku lihat adalah kesetiaan. Jemaat, engkau patut bersyukur memiliki pemimpin yang notabene-nya nothing tulus. Tidak punya agenda apapun selain memberi hati dan waktu untuk mengembalakan Anda. Aku berdoa mulai hari ini, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit surgawi, curahkan berkat-Mu Tuhan. Terima Bapak Ibu, para pastor terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa buat setiap Tuhan yang jalan-jalan yang selama ini tertutup, breakthrough terjadi. Terobosan terjadi di dalam nama Yesus. Terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Utara, barat, timur, selatan. Aku berdoa memerintahkan segala berkat Tuhan Yesus dicurahkan di tempat ini Tuhan. Gereja ini, tempat usaha di bawah Tuhan Yesus. The whole gedung ini Tuhan, aku berdoa malaikat Allah mengitari tempat ini. Jemaat juga terima ya dengan iman. Karena berkat itu turun dari kepala ke janggut ke jubah, dari pemimpin kepada kita semuanya. Ayo terima, terima. Mulai hari ini engkau tidak sama lagi ya. Mulai hari ini engkau tidak sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Ayo diterima di dalam nama Yesus. Hal yang mustahil bagi engkau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil teman-teman semuanya. Di dalam nama Yesus, waktu terjadi tuayan, waktu terjadi orang-orang berduyun-duyun datang ke sini, ayo kita akui semua hanya karena kasih, karunia dan anugerah Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah lagi bagi Tuhan, lebih dahsyat lagi. Yes Lord, ku percaya janji-Mu. Katakan pujian ini. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Semuanya angkat tangan berserah. Di dalam kekuatan Hanya Kau benar Tuhan, segalanya bagi kami. Ya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam. Ku berserah ya, ku berserah semua. Ku berserah di dalam AMJF Magelang, berserah. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Haleluya. Amin, amin, amin. Yang sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi katakan amin 3 kali. 1, 2, 3. Segala puji-pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua.
Ya, saudara, yuk tutup ibadah kita bangkit berdiri. Saya tahu saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkati Pastor Dave. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Pastor Dave pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh pelayanannya setiap kali kemanapun beliau melayani Tuhan. Engkau menyertai, Engkau bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib melalui pelayanannya. Terima kasih, berkati seluruh keluarganya dan juga gerejanya di mana dia menggembalakan Tuhan. Biar banyak orang boleh bertumbuh, boleh berbuah melalui pelayanan yang diberikannya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat saudara-saudara kami, Mbak Haryati, Mas Sevanya yang merayakan ulang tahun pernikahan minggu ini. Shalom hamba Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, dan kami tahu hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, kasih kesetiaan Tuhan terus akan teruji Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan, kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi, karena kami tahu Tuhan ada di masa depan kami, Tuhan, sekalipun kami tidak melihatnya. Berkati hamba-hambamu Tuhan, sepanjang minggu depan apapun yang dikerjakannya Tuhan sertai. Meskipun susah, meskipun sulit Tuhan, kami tahu Tuhan akan menolong kami. Ada berkat yang besar ketika kesulitan besar melanda kami, dan kami tetap setia kepadamu. Persembahan kami hari ini Tuhan, kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan boleh semakin luas, semakin banyak orang diberkati melalui apa yang kami persembahkan hari ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan sepanjang pagi ini, kami bersuka cita. Dan saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi engkau. Penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sepanjang waktu sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dan Yesus berkati. Jangan lupa